Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran daring untuk tema Al-Mabani Al-Am fil Madrasah. Kali ini kita akan memasuki subtema bil Maudu Al-Qiraah dengan subtema Al-Qiraah. Kita masih akan membahas tentang tema Al-Mabani Al-Ammah fil Madrasati. Kita masih akan membahas tentang fasilitas umum di sekolah. Kalau kemarin kita membahas tentang Al-Mufradat Al-Jadid atau kosakata baru, sekarang kita akan menerapkan kosakata baru yang kemarin sudah kita dapatkan di dalam Al-Qiraah atau bacaan. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bacaan seputar Al-Mabani Al-Ammah fil Madrasah. Anak-anakku yang saya banggakan, kita nanti akan membaca nyaring teks tertulis sederhana. Jadi di dalam tema kali ini kita akan membaca sebuah teks sederhana yang terkait dengan Al-Mabani Al-Ammah fil Madrasah. Ya, jadi nanti ada teks sederhana di mana teks tersebut berisi kosakata yang kemarin sempat kita pelajari bersama-sama pada subtema Al-Mufradat Al-Jadid. Kenapa kita harus mempelajari bacaan seputar Al-Mabani Al-Am? Karena ini adalah bagian dari kita meningkatkan kemahiran di dalam membaca Al-Magharoh Al-Qiraah, ya. Jadi kita akan meningkatkan atau menambah kemahiran kita dalam hal membaca, ya, karena seperti yang pernah kemarin saya jelaskan bahwa di dalam bahasa Arab atau dalam bahasa apa saja kita dituntut untuk mahir dalam 4 kemahiran, ya. Ada kemahiran muhadatsah, kemahiran berbicara, ada kemahiran istima', kemahiran untuk mendengar, kemudian ada kemahiran membaca, ya, magharoh qiraah, kemudian ada kemahiran untuk menulis atau maharatul kitabah, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah teks bacaan allati tartabitu bil maudu al-mabani al-am fil madrasah, ya. Jadi nanti kita akan mempelajari sebuah bacaan yang terikat dengan tema kita, yaitu fasilitas umum di sekolah. Kamal adah, seperti biasanya, sanabda bi kalimat hayya naqra. Ya, seperti biasanya ketika kita akan mempelajari sebuah teks, sebuah bacaan, biasanya di dalam buku ini akan diawali dengan perintah hayya naqra, ya, hayya naqra. Hayya naqra hayya naqra at-tadribu al-awwal unzur wastami. Saukarir maratan sania. Hayya naqra at-tadribu al-awwal unzur wastami. Oke. Al-Mabani Al-Ammatu fil Madrasati. Ini ada perintah hayya naqra. Hayya naqra. Hayya naqra itu artinya mari kita membaca. Ya, qara'a yaqra'u. Ini karena subjeknya adalah kita, maka menggunakan
nakro, haya nakro, haya nakro, mari kita membaca, haya mari nakro, membaca. At-tadribu al-awwal, at-tadrib bermakna latihan, al-awwalu pertama. Jadi at-tadribu al-awwalu bermakna latihan pertama fi maharatil qiraah. Ya, latihan pertama dalam meningkatkan kemahiran membaca. Ungzur wastami'. Ungzur fi'lul amar. Ya. Ungzur adalah fi'il amar atau kata kerja perintah, artinya lihat. Wastami', istama'a yastami'u, istami' fi'lun amar aywan, ini juga fi'il amar, artinya dengarkan, lihat dan dengarkan. Ya, jadi di dalam kemahiran qiraah membaca ini kita sekaligus meningkatkan dua kemahiran, yaitu kemahiran membaca dan yang kedua kemahiran menulis. Ya, kalian dari kemarin itu saya perintahkan atau saya suruh untuk menyalin dari teks yang sudah saya tulis dengan komputer ke dalam buku tulis kalian. Itu semata-mata tujuannya adalah li maharatil kitabah, jadi untuk meningkatkan kemahiran di dalam menulis teks bil lughatil arabiyah, dengan bahasa Arab. Oke, temanya masih sama ya, kita akan membahas tema pokoknya ini al-mabani al-ammah. Ya, seperti yang kemarin saya jelaskan, al-mabani itu kalau kita artikan secara letterlek itu asal kata dari bana, ya binaun artinya bangunan, bana yabni, ya bina itu artinya bangunan, al-mabani itu jamak dari bina yang bermakna bangunan-bangunan, al-ammah umum. Ya, jadi kalau saya terjemahkan letterlek, bangunan-bangunan umum fil madrasah, di sekolah. Nah, kelihatannya agak sedikit kurang pas, sehingga saya lebih memilih dengan istilah fasilitas-fasilitas umum di sekolah. Oke, kemarin masih ingat ya. Berikutnya, oke, Sakro awalan, saya akan membacakan terlebih dahulu ya, kama katabtum fi kutubikum, seperti yang sudah kalian tulis di buku kalian. Ya, silakan bukunya dibuka, dilihat. Saya akan membacakan teks al-faqroh atau al-fikroh al-ula. Ya, al-fikroh al-ula. Ya, ungdur wastami. Hadhihi madrasati. Madrasati kabiratun wa wasi'atun wa jamilatun wa nadhifatun. Nuktah, titik. Nuktah bimana titik. Fiha al-mabani al-kabirah fil madrasati. Nuktah. Fil madrasati asyaratu fusulin. Nuktah. Asdiqai al-an fil fasli. Nuktah. Mudirul madrasati al-ustad Ahmad Zaid. Faslah, koma. Huwa fil maktabihi. Nuktah. Wal ustadu ma'sum mudarrisul lughatil arabiyyati. Fasl. Huwa fi ghurfatil mudarisin. Wal ustad alim mudarisul kimia. Huwa fil mukhtabar. Nuktah. Wal ustadah Sofiyah muwadzabatul maktabati. Faslah. Hiya fil maktabati. Sa'qra'u maratan saniyah.
Al-faqratul ula, hadhihi madrasati kabiratun wa wasi'atun wa jamilatun wa nadhifatun fiha al-mabani al-kabirah fil madrasati 10 fusulin asdiqai al-an fil fasli mudirul madrasati al-ustad Ahmad Zaid fasl huwa fil maktabihi wal ustad Ma'sum mudarisul lughatil arabiyyah huwa fi ghurfatil mudarisin wal ustad Alim mudarisul kimia huwa fil mukhtabar wal ustadah Sofiyah muwadhafatul maktabati hiya fil maktabati. Nuktah. Baik, ini adalah paragraf yang pertama, al-faqrah al-ula. Ini adalah paragraf yang pertama ini, ya. Ini ada yang saya kasih garis atau warna hijau, ya. Ada fusulin atau faslun mufradnya, ada maktabun, ada ghurfatul mudarisin, ada mukhtabar fil maktabati. Nah, ini adalah yang saya kasih garis atau warna biru. Ini adalah sebagian dari al-mabani al-ammah fi madrasati, adalah fasilitas umum yang ada di sekolah, ya. Jadi ini adalah paragraf yang pertama, ya. Paragraf yang pertama, nanti akan kita lanjutkan di paragraf yang kedua. Oke, istamir. Nah, al-fikratu ats-tsaniyatu. Sa'aqra awalan kama al-faqra al-awwala. Hadza fasli saghirun lakinnahu jamilun wa nadhifun. Fil fasli syashatun wahidatun wasaburatani isnatani wal karosi wal makatib asdiqai fil fasli 10 tulabin wa 10 talibatin. Al-an istirahat ba'dul asdiqai fil maqsaf wa ba'duhum fil maidah. Baik, sa'aqra'u maratan saniyah. Saya baca sekali lagi. Antum tastami'un wa tunasibu alal harakat. Silakan kalian dengarkan, kemudian cocokkan harokatnya. Al-faqratu ats-tsaniyatu. Hadza fasli. Nuktah. Fasli saghirun lakinnuhu jamilun wa nadhifun. Nuktah. Fil fasli syashatun wahidatun wasaburatani isnatani wal karasi wal makatib. Nuktah. Asdiqai fil fasli 10 tulabin wa 10 talibatin. Nuktah. Al-an istirahat ba'dul asdiqai fil maqsaf wa ba'duhum fil maidan. Baik, ini adalah paragraf yang kedua.
dari teks bacaan Al-Mabani Al-Ammah. Di dalam teks yang kemarin saya share di Google Classroom dalam bentuk PDF, itu ada beberapa kata yang saya warnai ya, misalnya maksof. Nah, ini maksof. Kemudian ada maidan. Ya, di situ saya kasih garis bawah ya. Maksof dan maidan. Kemudian ada beberapa kata lain yang saya kasih warna tetapi berbeda ya. Misalnya syashah. Ya, di situ saya kasih warna merah. Kemudian ada syaburoh. Ya, ada karoshi. Ada makatib. Ya. Nah, ini adalah kata-kata yang ada di sekolah, akan tetapi tidak termasuk bangunan ya. Jadi ini berbentuk peralatan ya. Sehingga saya kasih warna yang berbeda. Oke, saya kira tadi bacaannya sudah jelas ya. Sekarang kita lihat di versi Latinnya ya, untuk memudahkan kita dalam mempelajari. Oke, kita masuk dulu ke ungdzur ila hadhihi surah. Ungdzur ila hadhihi surah. Tadi kita sudah bertemu dengan kata ungdzur. Ungdzur bermakna lihat atau lihatlah, ila hadhihi surah. Lihatlah ke gambar di bawah ini. Oke. Jadi di sini ada beberapa gambar yang nanti akan menunjuk atau mengacu kepada teks ya. Tadi teks-teks yang saya kasih warna berbeda, nah itu nanti akan ditunjukkan di gambar-gambar ini. Oke, kita lanjut. Al-awal, hadza faslun. Oke, ini kelas ya. Maujud anifan bi kalimatin faslun. Tadi kita sudah sempat menemukan kata faslun ya. Ya, hadza faslun fi madrasatina. Ini adalah contoh kelas di sekolah kita ya. Ma'mal komputer. Oke. Ma'mal au mukhtabarun. Ya. Qad wajadtu kalimatun mukhtabar ya fi tilkal qiraah. Di bacaan itu kita menemukan kata mukhtabar ya. Ya, wa huna mukhtabar kimia ya. Di sini ya, huna al mukhtabar al komputer ya. Di sini ada lab komputer ya. Nahnu nastati an nastakhdim bi kalimat ma'mal au mukhtabarun. Kita bisa menggunakan istilah ma'mal boleh, atau kita menggunakan istilah mukhtabar ya. Qad sarahtu fi syarhin ams ya, saya sudah menjelaskan di penjelasan yang kemarin ya, fi al-mufradat al-jadid, pada penjelasan tentang kosakata baru ya. Ma'malun au mukhtabarun sawa bi makna laboratorium ya. Wa fi madrasatina kasir ya. Wa hadza ma'mal komputer. Ahyanan idza antum tal'abuna fi madrasah fatajidu al-mukhtabar al-kasir mislu mukhtabar kimia, mukhtabar biologi, mukhtabar al-fan, awil mukhtabar jughrafi, awil mukhtabar al-lughah ya. Maujud fi madrasatina mukhtabar al-lughah. Kalau kalian jalan-jalan ke sekolah, ke SMA Negeri 1 Bantara Awung, kalian bisa menemukan lab ya, banyak sekali. Ada lab kimia, ada lab fisika, ada lab biologi, ada lab komputer, dan ada ma'mal al-lughah alias lab bahasa. Nah, ini saya contohkan ma'mal komputer. Ini adalah lab komputer di SMA Negeri 1 Bantar Kawung. Kayak istamir. Maktabah ya, maktabatun maujud fitil kal qiraah. Kalimat maktabah maujud ya. Maktabatun bimana perpustakaan ya. A'dha'ul maktabah, ini adalah anggota perpustakaan ya. Wa hadhihi Ustadzah Susanti Marcel ya. Huwa muadzabul maktabah wa fi hadhil qiraah Ustadzah Sofia wa
fi madrasatina muadzafah al-maktabah ismuha Susanti Dewi, ya. Wahadihi, ya. Wahadi saksiha ini orangnya ini, ya. Jadi di bacaan itu pegawai perpusnya adalah Ustadzah Sofia. Nah, kalau di sini adalah Ustadzah Susanti Dewi, ya. Maujud ini hadi. Wahadihi a'dha' al-maktabah. Kalau yang ini adalah para anggota perpus, ya, anggota perpus. Tayyib. Istamir. Maidanun. Maujud kasir fi madrasatina maidan. Ya, di sekolah kita banyak sekali maidan. Ya, maidan bimana? Oke, betul. Maidan bimana lapangan. Ya. Wa hadza maidanu li quratus salah wa qura toiroh, ya, wa kasir, ya. Di sini multifungsi. Ini adalah salah satu maidan fi madrasatina. Ya. Istamir. Maqsaf, ya. Al-makan al-masyhur fil madrasah maqsaf. Salah satu tempat yang sangat populer, favorit, ya, adalah maqsaf. Mawjud maqsaf. Maqsaf di mana? Kantin. Oke, tayyib. Maqsafun, ya. Hadza maqsaf. Idza antum tadhabuna ilal madrasah fa yajidu al maqsaf, ya. Kamu akan menemukan maqsaf, ya. Nazif jid, ini maqsafnya nazif, bersih sekali. Atalia. Oke. Hurfatul mudir, ya, ruang kepala sekolah. Oke. Maktabun, ya, maujud fi tilkal qiraah maujud kalimat maidan wa kalimat maqsaf wa kalimat maktabun. Ya, maktabun makna ini, ya, maktabun punya dua makna. Maktab bermakna meja, atau maktabun bermakna kantor. Ya, wa hadzal ahwal wa fi hadzal ahwal al maktab bermakna kantor, ya. Pada kesempatan ini maktab itu diartikan sebagai kantor. Wa fi fursatul akhar wa fi fursatul ukhra, ya, di kesempatan lain yumkin bimana meja, ya, al maktab bimana meja, kama hadza, ya, kama hadza au hadza, ya, ini, ya, al maktab al jamil, ya, ini meja-meja yang keren sekali, ya. Wa hadza jamil aidan, dan ini juga bagus sekali. Oke. Istamir. Hadhihi surah as-suratun allati taqa'u fi madrasatina. Nah, ini adalah gambar-gambar yang ada di sekolah kita, allati tartabitu bil maudhu' al-mabani al-'am fi madrasati, yang terkait dengan tema al-mabani al-'am fi madrasati, yang terkait dengan fasilitas umum di sekolah kita. Oke, istamir. Teks Latin, ya, di samping dalam bentuk Arab, ya, kita juga menyertakan teks Latinnya. Oke, kayak antum tastati'un an taqra', ya, kalian bisa membaca sendiri. Jika ada yang agak kesusahan di dalam membaca teks Arab, silakan bisa menyesuaikan atau mencocokkan dengan teks Latinnya, ya, baik dari sisi harokat-harokatnya, ya. Tapi alangkah lebih baiknya nanti kita dibiasakan biistikhdamin an-nas al-arabiyah. Kita harus terbiasa dengan teks-teks yang berbahasa Arabnya. Oke, al-fiqra as-saniyah, ini al-faqra as-saniyah, ini paragraf yang kedua. Ya, silakan nanti kalian sesuaikan, ya, kalian cocokkan dengan teks Arabnya biar tidak bingung. Terutama bagi yang masih agak susah untuk membaca teks Arab, silakan kalian bisa membaca teks Latinnya, tetapi tetap harus belajar untuk membaca teks yang berbahasa Arab aslinya, ya, karena tidak bisa, terkadang istilah dalam teks Latinnya itu agak berbeda, ya, dengan Arabnya. Misalnya
adza ini kan. Nah, ini kalau bacanya adza, padahal aslinya dibaca hadza fasli ya. Tetapi ini untuk mempermudah. Jadi silakan nanti kalian menyesuaikan ya, mencocokkan teks Latin ini dengan teks yang tadi saya bacakan dalam bentuk bahasa Arabnya ya. Sehingga nanti tidak salah. Istamir, lanjut. Oh, ini ada artis-artis yang nampang di sini. Wah, ini adalah artis-artis keren yang nampang di presentasi ya. Illegal logging ini ya. Oke. Ini artis-artisnya. Oke. Sekarang kita lihat di terjemahnya ya. Nah, paragraf pertama. Fasilitas umum di sekolah ya, jadi temanya fasilitas umum di sekolah. Oke. Hadza madrasati ya, ini sekolahku. Madrasati kabiratun, sekolahku besar. Wa wasi'atun, luas ya. Wa jamilun, indah. Wa nadhifun, dan bersih ya. Jadi tadi di dalam teks bacaan itu ada wa ya. Wa itu artinya dan ya, tetapi kalau beruntut seperti ini, rentengan banyak ini, maka kita menggunakannya koma. Jadi kalau saya terjemahkan letterlek, sekolahku besar dan luas dan indah dan bersih ya, kan jadi kurang enak didengar, kurang sedap didengar. Maka madrasati kabiratun ya, wa wasi'atun wa jamilatun wa nadhifatun. Sekolahku besar, luas, indah, dan bersih ya. Fiha ya, di sekolah ada banyak fasilitas umum ya, ada banyak fasilitas umum. Di sekolah ada 10 kelas. Teman-temanku sekarang di kelas. Faslun, ini tadi yang sudah saya kasih garis bawah, kelas faslun. Kepala sekolahnya adalah Ustadz Ahmad Jaiz ya, Mudirul Madrasati Al Ustadz Ahmad Jaiz ya, jadi mudir itu artinya kepala ya, Mudirul Madrasah, kepala sekolah. Terkadang menggunakan rois ya, rois itu juga kepala, roisun ya, rois. Kadang menggunakan mudir ya, mudir itu banyak dipakai di perusahaan-perusahaan syirkah ya, direktur. Mudirul Madrasah Ustadz Ahmad Jaiz, kepala sekolahnya adalah Ustadz Ahmad Jaiz ya. Kemudian dia di kantornya ya, kantor ini salah satu fasilitas di sekolah. Huwa fi maktabihi, dia di kantornya. Ustadz Maksum Mudarris Lughatul Arabiyah, Ustadz Maksum Mudarris Lughatil Arabiyah ya. Ustadz Maksum adalah guru bahasa Arab. Huwa fi ghurfatil mudarisin, dia berada di ruang
guru. Ya, ruang guru ini juga adalah salah satu fasilitas umum di sekolah. Ustadz Alim mudarisul kimia. Ya, Pak Alim adalah guru kimia. Huwa fil mukhtabar. Dia sedang berada di laboratorium. Ya, ini juga adalah salah satu fasilitas umum di sekolah. Ya, laboratorium. Amma Ustadz Sofiyah, ya, Ustadz Sofiyah muwadzofatul maktabati, adalah pegawai perpustakaan. Hiya, ya, kalau tadi huwa karena laki-laki, huwa itu untuk laki-laki. Huwa, oh sorry, ini enggak ada ini. Huwa laki-laki. Kemudian hiya, ya, hiya adalah perempuan. Ia adalah perempuan. Ini nggak ada alifnya ya, sorry. Afwan, ma'adzirah, asyiftu. Ya, hiya untuk perempuan. Kenapa pakai hiya? Karena perempuan, Ustadzah Sofia. Fil maktabati, sedang berada di perpustakaan. Saya bacakan terjemahannya lagi. Fasilitas-fasilitas umum di sekolah. Ini sekolahku. Sekolahku besar, luas, indah, dan bersih. Di sekolah ada banyak fasilitas. Di sekolah ada 10 kelas. Teman-temanku sekarang di kelas. Kepala sekolahnya adalah Ustadz Ahmad Jaiz. Dia berada di kantornya. Ustadz Maksum adalah guru bahasa Arab. Dia di ruang guru. Ustadz Alim, guru kimia. Dia sedang berada di laboratorium. Adapun Ustadzah Sofiyah adalah pegawai perpustakaan. Dia sedang di perpustakaan. Oke, tayyib. Istamir. Al-Faqru Asaniyah. Sekarang paragraf yang kedua. Paragraf kedua. Ini kelasku. Hadza fasli. Ini kelasku. Ini kelasku. Fasli saghirun. Kelasku kecil. Lakinnahu jamilun. Lakinnahu jamilun wa nadhifun. Kelasku kecil, lakinnahu tetapi indah, jamilun wa nadhifun dan bersih. Di kelasku, fi fasli syashatun wahidatun. Syashah, saya artikan proyektor ya. Mungkin nanti ada yang mengartikan layar atau lain-lain atau apa ya, tapi saya artikan proyektor. Wahidatun, satu. Di kelasku ada satu proyektor. Atau ada yang menggunakan apa dulu, OHP ya. OHP boleh. Zamannya saya dulu pakainya UHP karena proyektor masih jarang ya. Walan kasir jid sekarang tuh banyak sekali ya. Wa sabu rotani, dan dua papan tulis. Wal karosi wasabu rotani isnatani, ya, dua papan tulis. Wal karosi, dan kursi-kursi. Wal makatib, dan meja. Jam'un min maktab wa jam'un min kursiyun. Asdiqai fil fasli asyarati tullabin. Asyaratu tullabin. Teman-temanku, asdiqai bimana teman-temanku ya. Fi fasli, di kelas. Asyaratu, ada 10 tulabin, siswa. 10 siswa. Wa asyaru thalibatin, dan ada 10
siswi. Al-an istirahat. Sekarang waktunya istirahat. Nah, istirahat itu bahasa Arab, istaroha yastarihu istirahatan. Artinya istirahat atau ngaso. Ba'du asdiqoi fil maqsaf. Ba'du itu artinya sebagian, asdiqoi teman-temanku, fil maqsaf di kantin. Wa ba'duhum dan sebagian yang lain fil maidan di lapangan. Ya, ba'dun itu artinya sebagian. Jadi sebagian teman-teman ada yang di kantin, sebagian lagi berada di lapangan. Oke, ini adalah terjemah paragraf yang kedua. Silakan kalian pahami ya, kalian lihat dan kalian pahami per kosakata. Oke, saya lanjut. Istamir. Oke, di sini saya sertakan beberapa tips untuk mempelajari bacaan, ya, untuk belajar bacaan. Yang pertama, ketika kita akan membaca sebuah teks baru, ya, siapkan kamus. Siapa tahu ada beberapa kosakata yang kita tidak tahu, ya, siapkan kamus. Baik kamus hardware, baik kamus hard copy ataupun yang soft copy. Misalnya aplikasi-aplikasi yang ada di Android atau aplikasi yang ada di komputer kita, itu bisa kita jadikan sebagai alat untuk mempelajari teks bacaan berbahasa Arab. Oke. Kemudian yang kedua, bacalah teks Arab dengan seksama. Ya, mengingat bahasa Arab itu bukan bahasa kita, ya, maka kita harus membacanya dengan seksama. Banyak kosakata di dalam bahasa Arab yang mempunyai makna lebih dari satu. Seperti tadi yang saya contohkan maktab, ya, tentunya kita harus pandai-pandai membacanya. Atau ada makhraj atau huruf yang perlu dibaca dengan jelas, atau huruf-huruf yang atau kata yang kebetulan hurufnya misalnya dengan menggunakan kha dan kho, ya, atau dengan ain, dengan alif, ya. Ya, misalnya tadi ada kata faslun misalnya dengan faslun misalnya, ya. Nah, itu juga harus seksama membacanya. Kemudian yang berikutnya, setelah kita membaca teks itu, sudah kita baca, coba kalian keluarkan kosakata yang kalian anggap sulit. Ya, bisa dikasih garis bawah, bisa kalian tandai, atau bisa dikumpulkan dalam buku kecil kosakata yang susah itu. Jadi kosakata yang susah-susah kita keluarkan dulu. Ya, sebelum kita menerjemahkan semuanya, ya, kita keluarkan dulu kosakata yang kita anggap susah. Kemudian apa? Kemudian kita cari di kamus. Nah, kita cari di kamus. Ya. Oke. Setelah kita menemukan kosakata yang susah, kemudian coba kita rangkai dengan kosakata yang ada yang lainnya yang kita anggap mudah. Misalnya kita tidak tahu kata faslun, kita keluarkan dulu kata faslun, kemudian kita coba cari artinya. Nah, di situ misalnya ada tulisan hadza faslun misalnya. Nah, hadza faslun. Nah, ini. Misalnya kita tidak tahu faslun itu artinya apa. Kita keluarkan dulu kata faslun ini dari teks ini. Ya, kita hanya tahunya hadza artinya ini. Nah, faslun ini apa? Nah, maka setelah ketemu artinya, oh faslun ternyata artinya kelas. Ya, silakan kita rangkai dengan teks sebelumnya atau sesudahnya. Ya. Hadza faslun, ini kelas. Oh, jadi sudah jelas, ya. Jadi setelah kosakata yang susah itu ketemu, silakan kita cocokkan atau kita rangkai dengan kata sesudahnya atau sebelumnya. Berikutnya, ini juga yang sangat penting, ya. Biar hafal atau biar kita terbiasa untuk menerjemahkan teks, ya, karena bahasa Arab itu
harus jeli sekali dalam segi kosakatanya. Ya, kadang satu kata maknanya berbeda seperti yang tadi saya jelaskan, maka kita harus sering-sering berlatih menerjemahkan kalimat pendek. Ya, coba kita usahakan sesering mungkin untuk menerjemahkan kosakata pendek. Dari mana? Misalnya iklan. Ya, kita sekarang era industri 4.0 ya, era komputer, banyak sekali internet. Silakan buka iklan berbahasa Arab. Ya, coba kita cek, kita analisis per kosakata. Ya. Kemudian kalau zamannya saya dulu itu lewat bungkus-bungkus makanan, itu beberapa makanan seperti Indomie ya, atau snack-snack anak-anak itu biasanya di belakangnya itu ada tulisan dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, ini coba kita pelajari karena ini kita temukan sehari-hari ya, sehingga akan lebih mudah kita untuk belajar menerjemahkan kosakatanya. Kemudian yang berikutnya kita bisa di media sosial ya. Sekarang banyak sekali era industri 4.0 ya, itu media sosial menjamur di Facebook, di WA itu banyak sekali grup-grup berbahasa Arab ya. Kemudian ada beberapa video-video yang menggunakan bahasa Arab. Di situ ada yang potongan-potongan katanya mungkin bisa kita manfaatkan ya. Bisa kita manfaatkan untuk mempelajari itu. Ya, karena ini akan lebih aplikatif ya, karena sekarang kita sangat mudah sekali untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di luar negeri atau di luar bahasa kita ya. Nah, salah satunya kita bisa memanfaatkan media sosial untuk belajar bahasa Arab. Ini pangeran Arab ini. Ya, ini saya contohkan, ada iklan. Nah, ini iklan-iklan berbahasa Arab ya. Silakan kalian bisa mencoba untuk menerjemahkan iklan-iklan ini ya, biar kita terbiasa. Ya. Berikutnya, ini ada, ini yang dulu sering saya lakukan karena zaman saya dulu belum ada media sosial ya. Jadi alternatifnya saya menggunakan ini dulu ya. Ini ada Indomie, di belakangnya ini. Nah, ini ada tulisan-tulisan Arab. Nah, ini sering saya kumpulkan, kemudian saya coba terjemahkan satu persatu. Nah, ini tujuannya hanya untuk memperkaya kosakata dan lebih kontekstual ya, karena ini sering kita temui sehari-hari. Al-makunat itu artinya komposisi. Ya, komposisi. Kalau di dalam makanan itu kan ada komposisinya, tepung, terigu, gula dan lain-lain. Nah, ini kita bisa belajar di sini ini. Atau ini. Ya, ini dujat bil basol ya, ayam bawang ya, Indomie. Nah, ini kan sangat enak sekali untuk kita pelajari dan kita makan ya. Berikutnya, ini ada pangeran Arab ganteng lagi ya. Aduh, kayak saya. Oke, nah ini yang berikutnya dengan medsos ini, dengan media sosial ini. Di media sosial, karena kita eranya era media sosial, saya kira ini bisa kita manfaatkan untuk bahan mempelajari teks-teks berbahasa Arab. Ya, ini sebagai contohnya. Nah, ini yang saya dapat dari Facebook ini. Ya, ingdama ketiga. Yatakallamu as-saifu, pedang berbicara. Yakunuhuna kalamul akhor ya. Ada kata-kata lain ya. Anil kuwah, tentang kekuatan ya. Al musyahid, pemandangan yang saya bicarakan. Atakallamu, yang saya bicarakan. Nah, ini kita belajar dari sini ini. Merangkai kosakata seperti ini saya kira sangat membantu sekali dalam kita mempelajari teks-teks berbahasa Arab ya. Nah, ini yang saya dapat dari Instagram, dari Telegram, ya, min Telegram ya, ini dari kelas bahasa Arab, Arabi Mubin dan lain-lain. Ini juga sangat membantu kita untuk mempelajari bahasa ini. Kebetulan berbahasa Inggris karena yang buat itu bukan orang Indonesia, ini orang luar negeri ya. Ini kalau nggak salah itu orang Inggris ya, ini gabung ke grup ini sehingga nanti akan dapat banyak pengalaman. Atau ini dari WA, ini grup WA ini WA membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Nah, ini bisa kita belajar mempelajari satu persatu. TOT, Tadrib, Al-Mudarribin ya, ini training of trainer ya, ini kan bisa kita pelajari dengan sangat mudah sekali.
Baik, saya kira seperti itu. Syukron kasiron ala ihtimamikum, sanastamir fi madatil ukhra insyaallah. Ya, saya kira seperti ini untuk pelajaran membaca seputar al-mabani al-amma fi madrasatina. Ya, ini seputar fasilitas umum di sekolah, dan ini adalah gambaran fasilitas sekolah kita ya, seperti ini ya, sangat menarik sekali. Abaikan yang ini. Baik, syukuran kasir ala ihtimamikum, sanastamir fi yaumil ghad insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.